Hai. Jadi kali ini apa yang mau kita bahas? Yang mau kita bahas adalah dinamika partikel. Apa itu dinamika partikel? Nah, di sini udah ada yang tahu belum apa itu dinamika partikel? Jadi, dinamika partikel merupakan suatu ilmu fisika yang membahas perihal beberapa gaya yang menjadikan suatu partikel yang awalnya diam tidak bergerak sama sekali menjadi bergerak, atau suatu artikel geraknya dapat mempercepat dan juga memperlambat. Untuk menghitungnya, dapat menggunakan berbagai rumus dari beragam gaya yang ada pada dinamika partikel. Jenis-jenis gaya. Terdapat 6 jenis gaya. Yang pertama ada gaya berat gravitasi. Dalam fisika, gaya berat itu tidak sama dengan massa. Dalam fisika, gaya berat akan disebabkan oleh gravitasi. Sementara itu, massa identik dengan berat partikel. Misalnya, berat badan Doni adalah 40 kg, berat satu karung beras adalah 50 kg, dan lain sebagainya. Gaya gravitasi tentu saja dimiliki oleh semua benda yang jatuh di permukaan bumi. Percepatan benda yang jatuh juga sama dengan percepatan gravitasi, yaitu sebesar 9,8 m/s² atau 10 m/s². Nah, untuk rumus dari gaya berat partikel atau gaya gravitasi pada dinamika partikel adalah W sama dengan gaya berat suatu benda satuannya N, M massa benda satuannya kilogram, dan G percepatan gravitasi. Yang kedua ada gaya normal. Gaya normal yaitu gaya yang bekerja pada bidang dan arahnya tegak lurus dari bidang tersebut. Bisa diketahui jika rumus dari gaya normal dari dinamika partikel yaitu N gaya normal, W gaya berat benda, M massa benda, dan G percepatan gravitasi. Lanjut yang ketiga ada gaya gesek statis. Gaya gesek ini adalah gaya yang hanya terjadi pada benda yang diam. Nah, dengan begitu rumus gaya gesek statis pada dinamika partikel adalah sebagai berikut. Fs besar gaya gerak statis satuannya N, mu s koefisien gesek statis, N gaya normal. Jenis yang keempat ada gaya gesek kinetis. Kebalikan dari gaya gesek statis, gaya gesek yang satu ini hanya terjadi pada saat benda sedang bergerak. Berikut ini adalah rumusnya. Fk besar gaya gesek kinetis, mu k koefisien gesek kinetis, N yaitu gaya normalnya. Yang kelima, gaya tegangan tali atau katrol. Ini adalah gaya di mana ada dua benda yang saling dikaitkan dengan tali. Jadi, gaya tegangan tali dinamika partikel bisa dipahami sebagai gaya yang bekerja pada tali sewaktu tali tersebut keadaannya tegang. Inilah rumus percepatan sistem pada katrol tegangan tali. Sigma F, resultan gaya yang bekerja pada benda. M, massa benda. A, percepatan benda. Yang terakhir ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar. Cara kerja gaya ini adalah selalu menuju pusat lintasan. Contoh, gaya sentripetal ketika mengikat bola menggunakan tali. Kemudian kamu putar talinya sehingga menghasilkan gaya putaran yang beraturan. Gaya sentripetal pada contoh tersebut terdapat pada tegangan tali yang diikat pada bola. Rumus dari gaya sentripetal adalah Fs gaya sentripetal, M massa benda, As percepatan sentripetal. Nah, ini adalah pembahasan soal untuk dinamika partikel. Soal yang pertama, sebuah benda beratnya adalah 5 kg dan benda tersebut ditaruh di atas meja dalam keadaan statis. Hitunglah berapa gaya normal yang terjadi pada benda tersebut. Nah, diketahui di soal M-nya adalah 5 kg dan G seperti biasa 10 m/s². Yang ditanyakan adalah N, gaya normal. Maka N sama dengan W sama dengan M dikali G. W sama dengan M dikali 10 dan W hasilnya adalah 50 N. Karena bendanya statis, maka artinya sigma F sama dengan 0.
Lanjut soal yang kedua, sebuah semangka masanya adalah 2 kg, percepatan gravitasinya adalah 9,8 m per s kuadrat. Itu m per s kuadrat ya teman-teman. Maka berapakah berat semangka tersebut? Jadi di sini kita gunakan persamaan W sama dengan M kali G untuk mencari berat benda. Maka W sama dengan 2 kg dikali 9,8 M per S kuadrat. Hasilnya adalah 19,6. Nah, terdapat contoh soal ketiga, yaitu ada dua benda ditaruh di permukaan lantai yang licin. Pertanyaannya, tentukan percepatan. Yang B, tentukan tegangan tali antara benda A dan benda B. Untuk mencari benda A, pertama kita gunakan rumus sigma Fx sama dengan M dikali A. Lalu TAB sama dengan M dikali A. Untuk benda A, di soal sudah diketahui M-nya adalah 4 kg. Jadi TAB sama dengan 4 dikali A. Kita bikin seperti ini dulu karena nanti bakal dijadikan substitusi untuk di rumus yang benda B. Oke, lanjut. Untuk benda B-nya kita tulis rumus sigma Fx sama dengan M dikali A. Nah, di sini F min TAB sama dengan M dikali A. Lalu F-nya diketahui di soal ada 30. TAB-nya sudah diketahui, yaitu tadi hasilnya 4A. Dan M untuk benda B di soal sudah tertulis, yaitu 6 kg. Jadi ditulis 30 dikurang 4 dikali A sama dengan 6 dikali A. Lalu 30 sama dengan 6 dikali A min 4 pindah ruas ke sebelah kanan, jadinya positif 6A ditambah 4A. Nah, 6A ditambah 4A kan 10. Jadi 30 bagi 10 hasilnya adalah 3. Percepatannya yaitu 3 M per S kuadrat. Untuk jawaban yang B, tegangan tali antara benda A dan B, kita gunakan TAB sama dengan 4 dikali A. Nah, tadi A-nya udah ketemu 3 M per S kuadrat, jadi 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Untuk pembahasan soal terakhir, yaitu nomor 4, terdapat benda 10 kg di atas permukaan licin. Teman-teman, jadi ini di atas permukaan licin ya, bendanya. Nah, ini ditanya percepatan dari benda tersebut adalah, nah kita bisa menggunakan rumus sigma Fx sama dengan M dikali A. Di soal yang diketahui adalah massa yaitu 10 kg dan F yaitu 70 M. Jadi lanjut F sama dengan 10 dikali A, 70 sama dengan 10 dikali A, 10 pindah ruas ke kiri, jadi dibagi ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah 7 M per S kuadrat. Oke teman-teman, dinamika partikel sudah selesai dijelaskan. Terima kasih sudah simak materi ini sampai habis ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye.